Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak Muhammad Ikhwan Saputra, Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Bapak di kelas IF 101 untuk mata kuliah pemrograman visual. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan demonstrasi mengenai aplikasi yang saya kerjakan sebagai jawaban dari tugas akhir semester yang saya kerjakan. Aplikasi ini adalah aplikasi data mahasiswa Unsia yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.NET dan database MySQL. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan IDE Microsoft Visual Studio 2022 yang Community Edition. Aplikasi ini memiliki fitur standar dalam pengolahan data yaitu CRUD seperti biasa, simpan, baca, kemudian ubah dan hapus data mahasiswa. Kemudian juga ada fitur upload dan menampilkan file image sebagai foto dari data mahasiswa. Beberapa kriteria dalam program ini juga sudah menerapkan beberapa poin berikut sebagai jawaban dari tugas yang diberikan, yaitu program dapat membaca, tapi di sini saya juga menyimpan, bisa membaca file, dan ada dua file yang saya baca. Pertama ada file gambar, kemudian juga ada file txt yang digunakan sebagai tempat penyimpanan riwayat kapan terakhir aplikasi ditutup. Kemudian terdapat percabangan juga di dalamnya yang digunakan untuk konfirmasi hapus atau tidaknya data sebelum menghapus. Jadi ada konfirmasi dan itu kita menggunakan percabangan. Kemudian terdapat perulangan di dalam program seperti looping, yaitu akan mengulang sekumpulan data dari database. Setelah itu di dalamnya ada logika untuk mengkonversi data yang di database tersimpan hanya karakter L atau P. Kemudian pada saat ditampilkan di dalam table itu akan diubah menjadi laki-laki atau perempuan. Kemudian terdapat prosedur di dalam program seperti insert data untuk menyimpan data ke database, kemudian ada juga update data untuk perubahan, kemudian hapus data untuk menghapus data, dan lain-lainnya. Dan dibuat juga kelas untuk database, untuk koneksi ke database itu menggunakan kelas yang di dalamnya ada prosedur yang menjadi metode ya. Nah, kemudian berikut ini adalah tampilan aplikasi yang mana interface-nya itu dibagi beberapa bagian. Ada bagian data mahasiswa, kemudian ada bagian foto, kemudian ada bagian sekumpulan button-button, kemudian di bawah ada bagian daftar tabel data mahasiswa, kemudian paling terakhir di pojok kiri bawah itu ada informasi waktu terakhir aplikasi ditutup ya. Nah, kita masuk ke data mahasiswa. Jadi data mahasiswa ini berupa teks, ada berupa text box, yaitu untuk name, nama, HP atau WhatsApp, email, dan alamat. Kemudian juga kita menggunakan combo box untuk jenis kelamin dan prodi. Nah, data mahasiswa akan tampil ketika salah satu item dari daftar mahasiswa di table itu diklik. Jadi jika tombol input diklik, maka input form data mahasiswa akan dibersihkan untuk kemudian bisa diinput kembali. Jadi data mahasiswa ini bisa tampil otomatis ketika kita mengklik salah satu item di table, atau kosong jika kita klik tombol input. Kemudian untuk foto, jika foto tombol ganti foto diklik, maka akan buka dialog untuk mencari file mana yang akan ditampilkan atau disimpan nantinya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau tombol ganti foto diklik,
maka akan muncul dialog seperti ini. Kemudian nantinya ini akan disimpan ke dalam database. Nah, di bawah foto itu ada informasi berupa nama file atau lokasi file itu berada. Di bagian tombol-tombol aksi, ini ada input, ada ubah, ada hapus, batal, dan keluar. Untuk input atau simpan itu fungsinya untuk melakukan proses penyimpanan data yang sudah dimasukkan dari form akan disimpan ke database. Kemudian untuk tombol ubah itu akan ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan. Sama juga dengan hapus, akan ada konfirmasi apakah kita akan menghapus. Kalau yes, maka akan dilanjutkan proses penghapusan. Ini juga kita menerapkan logika if. Kemudian untuk tombol batal yaitu ketika untuk melakukan pembatalan input data baru. Jadi tombol batal ini aktif ketika telah mengklik tombol input. Artinya jika tidak ada input data, jika kita tidak jadi melakukan input data, maka kita bisa klik batal dan form di data mahasiswa itu akan tertutup kembali. Kemudian tombol keluar ini yaitu untuk menutup aplikasi. Nah, tabel daftar data mahasiswa itu ada beberapa kolom, ada ini maksudnya ID ya, ID. Kemudian NIM, nama, jenis kelamin, HP, email, prodi. Ada juga sebenarnya yang di hide yaitu alamat dan foto. Nah, dataset yang digunakan itu adalah data yang diinput melalui form input data mahasiswa yang disimpan ke dalam database MySQL. Kemudian data grid view ini, jadi yang digunakan untuk table ini adalah data grid view. Di set selection mode agar ketika kita pilih salah satu cell itu akan otomatis terselect satu row full, agar ketika salah satu cell diklik itu nantinya kita bisa mendapatkan sebagai trigger untuk menampilkan data mana yang akan tampil di bagian detail atau form data siswa atau yang akan tampil fotonya seperti itu. Dan ini juga akan menjadi trigger menentukan mana yang akan kita ubah datanya atau akan kita hapus datanya. Kemudian terakhir itu ada informasi waktu penggunaan aplikasi. Nah, info terakhir ini sebenarnya data yang terakhir ditutup ya, kapan terakhir ditutup. Nah, berikut ada sekilas dokumentasi untuk kode programnya. Untuk struktur file, jadi ada file kelas DB mahasiswa, kemudian ada form, ada resource untuk gambar yang headernya di atas, kemudian untuk variabelnya dan prosedur kita ada input data, kemudian ada kembali awal, ada kondisi data sudah tampil dan lain-lainnya. Kemudian ada struktur database-nya kurang lebih seperti ini. Ini propertinya, kemudian ini contoh data yang tersimpan di dalam database MySQL-nya. Ini query untuk DDL-nya. Dan kurang lebih seperti itu. Kita akan coba jalankan aplikasi. Ini interface tampilannya. Ini combo box, ini text box, combo box. Ini kita menggunakan group box. Ini data grid view. Kita langsung saja jalankan. Oke, ini aplikasinya sudah dijalankan. Secara default data mahasiswa ini terdisable, kecuali ketika kita ingin menginput, kita klik input, maka semua filenya akan terbuka untuk kemudian kita input. Ini kita kasih contoh. Ya, ini contoh asal-asal aja. Kemudian email, kemudian alamat,
prodi informatika, fotonya ini saya cari foto yang paling yang mudah aja ya, asal-asalan. Oke, tampil, kemudian kita klik simpan. Data mahasiswa berhasil disimpan. Oke, kemudian di sini otomatis terreload lagi dan data yang tadi kita masukkan sudah tersimpan. Nah, ketika kita klik salah satu, otomatis ketika kita klik salah satu di table, otomatis data yang di atas itu akan tampil detail dari data yang kita klik. Seperti contohnya di sini kan ada yang di hide email, alamat sama foto itu di hide di kolom. Sebenarnya untuk mempermudah agar kita bisa tampilkan di dalam data mahasiswa dan foto seperti itu. Nah, kita coba hapus salah satu Sophia yang ini kita hapus. Untuk menghapus kita harus klik salah satu, kita klik hapus. Ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kalau kita no, cancel, nggak jadi hapus. Kita coba lagi untuk yes. Kemudian data mahasiswa yang dipilih berhasil dihapus. Oke, data sudah terhapus. Nah, kita sekarang coba ubah data. Kita ubah data ini, data Marsani. Alamatnya oke, kita ubah jadi Tamara etap 3. Kita ubah, akan ada konfirmasi. Anda yakin akan menghapus perubahan data ini? Yes. Data mahasiswa yang dipilih berhasil diubah. Oke, sekarang tadi Marsani sudah berubah ya datanya. Tuh. Oke, sudah berubah. Nah, sekarang kita coba ubah foto. Jadi foto ini kita ganti dengan foto yang lain. Saya nggak ada file gambar, saya asal aja ini coba JPEG ini. Oke, terus kita klik ubah. Yes, data berhasil diubah. Oke, sekarang Sophia gambarnya sudah berubah. Oke, kurang lebih seperti itu demonstrasi dari aplikasi yang sudah dikerjakan. Nah, di paling bawah ada informasi kapan terakhir dibuka. Ini sebenarnya maksudnya kapan terakhir aplikasi akan ditutup nantinya. Ini disimpan ke dalam file logs.txt. Ini kita coba. Sekarang ini di sini jam 23.50 kita keluar. Nanti kita buka lagi. Harusnya dia sekitar jam 23.30 atau 31 ya. Kita coba buka lagi. Oke, udah terupdate ya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi aplikasinya. Sekilas kita akan lihat source code-nya dari awal. Ini kita import MySQL-nya. Kemudian ini kita buat deklarasikan beberapa variabel yang berkaitan untuk digunakan sebagai komen SQL, adapter, data reader, dan dataset. Kemudian ini kelas inisialisasi dari kelas mahasiswa yang kita buat untuk koneksi ke database. Ini insert data, prosedur untuk insert data. Ini query yang kita jalankan, kemudian kemudian di execute. Jika berhasil, muncul pesan data mahasiswa berhasil disimpan. Kemudian kita kosongkan lagi formnya, kemudian kita load datanya. Oke, jenis kelamin ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya yang disimpan di database adalah L atau P. Ini kalau kita lihat struktur database-nya, yang disimpan itu L atau P. Tapi yang ditampilkan di dalam ketika aplikasi dijalankan di dalam table itu diubah menjadi laki-laki atau perempuan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya yang dipilih di sini adalah laki-laki atau perempuan, kalau laki-laki nanti yang disimpan database
akan menjadi L, akan jadi L, seperti itu. Kemudian ini update prosedur untuk update data, ada konfirmasi dulu, dipastikan dulu bahwa ada data itu dipilih salah satu, jadi kita pastikan dulu tabel ini, salah satu item ini terpilih, kemudian ada konfirmasi apakah kita yakin untuk mengubah, kemudian baru kita lakukan proses perubahannya ke database. Oke, kemudian lanjutnya ini ada load data. Load data ini untuk menampilkan data dari database ke dalam table ini, data grid view-nya. Oke, ini kita custom kolom header-nya. Ini kita konversi, kita looping. Di sini ada proses perulangan. Untuk melakukan perulangan, kita mengekstrak data yang ada di dalam database di row, kemudian kita cek satu-satu. Kalau misalnya ada ketemu jenis kelamin yang L, maka diubah menjadi laki-laki. Kalau tidak, kalau bukan selain L berarti perempuan. Kita asumsikan semua data itu kalau nggak L atau P, seperti itu. Kemudian ini untuk hapus data. Untuk hapus data sama seperti edit update data, ada konfirmasi dulu. Kemudian ini prosedur untuk mengkosongkan form. Ini form load, jadi ketika aplikasi dijalankan, pertama kali akan membaca file log. Jadi cek dulu ada atau tidak. Kalau ada, maka file logs.txt itu dibaca. Kemudian ditampilkan di dalam label bawah di sini, posisi di bawah ini. Oke, ini kosongkan awal. Ini mengkondisikan button-button yang mana yang perlu di false-kan atau text box yang perlu di false-kan. Kemudian ini buka form, ini untuk membuka form ketika kita klik tombol input, maka ini akan dikosongkan. Itu dari sini. Ini untuk membuka enable atau tidaknya ya, tapi kalau untuk mengkosongkan itu sudah dari sini. Oke, kemudian ini button klik untuk membuka atau menampilkan file, membuka dialog ya, file dialog, itu kodenya di sini. Kemudian ini untuk save penyimpanan foto. Nah, jadi foto yang diupload itu, yang ditampilkan itu disimpan ke dalam direktori C foto mahasiswa Unsia. Ini hanya mempermudah aja sebagai contoh, karena kalau kita masukkan ke direktori yang terkadang terkendala di permission, jadi untuk mempermudahnya saya simpannya di sini aja. Oke, ini perbandingan juga, dicek dulu. Kalau misalnya tidak ada, maka akan di-create foldernya. Ini button 2 klik itu untuk, kita cek dulu button 2 klik ini untuk input simpan. Oke, ini untuk tombol simpan. Jadi tombol simpan ini kalau diklik simpan, dia akan mengecek datanya harus tidak boleh kosong. Itu ngeceknya di sini. Jadi kalau kosong akan ada pesan data NIM, nama, HP atau WA, email tidak boleh kosong. Kalau sudah tidak kosong, maka akan memanggil prosedur insert. Oke, insert sudah ada di atas tadi. Kemudian ini, nah ini ketika kita klik, anggaplah kita klik ini ya. Ini anggaplah datanya banyak, kita cuma tahu NIM-nya. Kita ketik NIM-nya kemudian enter, otomatis data di sini akan muncul data yang sesuai dengan data NIM-nya yang kita masukkan. Kalau kita masukin data yang lain, dia akan ada pesan bahwa data tidak ditemukan, seperti itu. Oke, ini di dalamnya ada kode untuk menampilkan file, membaca file gambar ya, kemudian nanti ditampilkan di dalam picture box.
Oke, ini data grid view. Kalau diklik maka akan otomatis kita ambil datanya berdasarkan indeks yang diklik, kemudian kita simpan ke dalam variabel. Terus ini kita baca dari file data grid-nya. Nah, setelah disimpan ke dalam variabel, baru kita masukkan ke dalam text box atau combo box di data mahasiswa ini. Oke, ini untuk keluar dari aplikasi. Ya, kurang lebih seperti itu kode program yang sudah saya kerjakan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik, bisa diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Akhirnya saya akhiri demikian pemaparan dokumentasi dari aplikasi data mahasiswa Unsia yang saya kerjakan sebagai jawaban dari tugas akhir semester yang saya kerjakan. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.